Kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Masito dari tim 1 Literasi dari SDN Angkasa 8. Nah, tantangan bulan Agustus ini adalah numerasi yang berkaitan dengan market day yang ada di lingkungan sekolah. Nah, apa aja sih pembahasannya? Yuk kita bahas. Tapi tunggu dulu, kita perkenalan anggota yang ada di tim 1. Ada Adinda, ada Nahda, ada Balin, ada Gisel, dan ada Intan. Dan termasuk saya, Siti Masito. Jadi totalnya ada 6 anggota tim 1. Yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama adalah market day. Kalian pastinya nggak asing dong dengan market day atau sering dengan market day. Apa sih itu market day? Market day adalah salah satu kegiatan yang mengajarkan siswa tentang kegiatan ekonomi dan kewirausahaan melalui pasar mini, mulai dari perencanaan, menyiapkan, dan menjalankan sebuah pasar mini yang di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai penjual yang menawarkan produk tertentu kepada teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Di sini juga siswa diajarkan untuk berwirausaha dan berhitung kembalian dan menerima uang kembalian. Gitu. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Poin kunci market day. Nah, poinnya apa aja sih? Nih, ada 5 ya poinnya. Ada riset pasar, ada strategi pemasaran, ada keterampilan dan komunikasi negosiasi, ada pengembangan produk, dan pengelolaan keuangan. Riset pasar kita harus mengamati dulu apa harga pasarnya, atau yang lagi hits di lingkungan sekolah itu seperti apa, apakah makanan atau mainan atau yang lainnya. Dan kalaupun makanan apa nih? Misal kayak kita yang pilih ada sushi, ada dimsum. Nah, anak-anak itu lebih suka makanan-makanan yang instan dan yang kenyang gitu. Terus ada strategi pemasarannya. Nah, strateginya bagaimana nih? Apakah cocok buat lingkungan di sekolah atau misalnya tidak cocok di lingkungan sekolah? Kita harus bisa mempertimbangkan strategi pemasaran ini. Terus keterampilan komunikasi dan negosiasi diperlukan untuk penjual yang komunikasinya bagus dan bisa bernegosiasi, karena itu akan menarik perhatian si pembeli. Dan yang keempatnya ada pengembangan produk. Nah, produk apa nih yang akan kita kembangkan? Misalnya dari dimsum yang asalnya hanya 6 pieces. Nah, kita bisa tambahkan beberapa pieces. Nah, itu berarti produk yang akan kita kembangkan di dimsum atau di makanan. Olahan makanan itu banyak sekali ya. Dan yang kelima ada pengolahan keuangan. Nah, keuangannya juga jangan sampai dilupakan. Paling penting pengolahan keuangan. Keuangan ada pemasukan dan ada pengeluaran, ada modal awal dan ada keuntungan. Oke, lanjut. Ada langkah kegiatan market day. Ada 7 langkah kegiatan market day. Sebelum kita memulai market day, kita harus perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan tema dan tujuan. Nah, kita mau bertemanya apa dan tujuan berjualannya itu untuk apa. Yang kedua ada merencanakan konsep dan waktu. Kita sudah menemukan idenya, kita tentukan konsepnya, mau seperti apa konsepnya, penjualannya mau seperti apa, dan waktu di jam berapa, apakah di jam istirahat atau jam pulang sekolah atau jam sebelum masuk, karena misal berjualan onigiri atau sushi, yaitu yang berupa nasi, bisa dibuat untuk menu sarapan. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga ada pembagian kelompok dan tugas. Nah, ini pembagian kelompok dan tugas itu ada yang menyambut customer atau klien, ada yang menyiapkan pesanannya, ada yang mengolah keuangannya, dan dibagi-bagi sesuai porsi masing-masing dan belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang keempat ada mengamati dan memanfaatkan peluang bisnis. Nah, kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan waktu luang yang bisa dibuat bisnis, contohnya di waktu istirahat. Nah, selanjutnya yang kelima ada merencanakan produk atau jasa. Produk apa yang kita pilih atau jasa yang kita pilih. Misalkan produk yang kita pilih adalah makanan gitu.
Ada mengembangkan strategi pemasaran. Nah, strategi yang kita pilih itu seperti apa? Apakah harus strategi menawarkan ke dalam setiap kelas saat istirahat, atau ada yang tetap di stand agar yang menarik pembeli. Nah, itu pilihannya untuk di lingkungan sekolah. Adapun mengelola keuangan seperti menerima uang dan memberikan kembalian jika itu kembalian. Nah, kita juga harus bisa menghitung modal awal dan keuntungan, dan setiap harinya kita itu dapat total uangnya itu dapat berapa. Nah, jadi kita bisa tahu keuntungan dan kerugian saat berniaga atau berwirausaha. Adapun promosi saat market day. Nah, dalam promosi ini kita membuat pamflet yang berisikan tentang acara market day, lokasi market day, waktu market day, dan menu yang ada di market day atau menu yang kita sajikan di stand market day. Nah, gunanya untuk apa pamflet ini? Untuk mengetahui apa saja yang ada di market day kita ini, yang saat kita berjualan itu menunya ada apa saja, dan jangan lupa ditentukan juga dengan harga-harganya. Adapun laporan keuangan, nah poin laporan keuangan ini yang tadi ada dalam poin pengelolaan keuangan. Nah, pendapatan penjualan yang ada di market day. Untuk di SDN Angkasa 8 itu sendiri kita melakukan market day selama 3 hari dengan harga jual produk ada onigiri 5.000, ada sushi 5.000, ada dimsum 5.000, teh poci 3.000, dan es jeruk 5.000. Nah, penghasilan harian market day hari pertama yaitu ada di 75.000, hari kedua ada di 365.000, hari ketiga ada 479. Jika ditotalkan penghasilannya mencapai 919.000. Ini hasil kotornya. Dan keuntungannya ada di hari ke-1 kita untung 3.000, hari kedua 37.500, hari ketiga 37.000. Jika ditotalkan keuangannya ada di 71.500. Nah, pentingnya ada laporan keuangan agar mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapat saat berwirausaha. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.